Oke, jadi kali ini 드디어 왔다. I'm so excited gitu kan, kayak akhirnya apa yang gue pelajari selama 4 tahun selama kuliah, materinya bakalan gue bahas. 드디어 왔다. Materi kali ini adalah statistika gitu. Kita langsung masuk aja ya ke materi, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke materi. Kita mulai, 1, 2, 3. Statistika adalah kumpulan keterangan yang benar dan nyata. Statistika berasal dari kata state, pernyataan gitu ya, yang nyata, yang nggak dibuat-buat. Ya emang adanya segitu ya segitu gitu loh, kayak real, to be honest, anjir. Begitulah ya. Statistika asli gitu, no tipu-tipu. Makanya ketika seseorang belajar statistika itu beneran takut banget untuk ngepost sesuatu yang berkaitan dengan privasinya gitu. Sama dengan gue gitu ya. Kemarin gue berpikir keras untuk membagikan ID Instagram, TikTok atau LinkedIn atau apapun itu lah tentang akun-akun pribadi gue gitu, karena gue ngerasa itu adalah privasi ya. Yang gue spill di YouTube channel ini ya cuman umur gue doang, jurusan gue doang ya yang berkaitan dengan pembelajaran gitu ya kan. Umur nggak berkaitan sih, tapi karena dulu gue berpikir ada beberapa anak yang baru S1 di umur sekian, ada beberapa yang belajar analisis data di umur sekian. Nggak mungkin dong gue nggak terima dipanggil kak ya kan sama orang yang lebih tua ya kan, bukan Shopee iya kan gitu, agak-agak gimana. Tapi nggak masalah, kalian panggil kak, panggil bu, panggil pak, panggil mas, panggil hyung, tuna, oni, pi, makci, terserah kalian mau panggil apa, itu hak kalian karena gue nggak bisa mengendalikan. Tapi to be honest, umur gue sekarang 23 tahun di tahun ini ya, di tahun ini gue umur 23 tahun. Oke. Ya, itu doang privasi gue yang gue kasih tahu. Nama gue yang kalian tahu itu bukan nama asli gue, ya kan. Apapun itu, gue gak mau share itu tinggi gue berapa gitu enggak. Ya yang secara umum, umur, gender hanya ada 2 ya, gender hanya ada 2 ya. Jadi statistika kan, data gitu. Kenapa statistika itu ada di semua jurusan gitu? Yang pertama, kita butuh data untuk skripsi. Apapun data dibuat, data ambil, maksudnya ngambil data dimanapun gitu. Atau bahkan menurut kalian yang bukan data itu adalah data. Gue dulu wawancara itu berpikir bahwa hasil wawancara bukanlah data, tapi itu adalah data yang sebenarnya gitu kan. Kan wawancara nggak ada nomor-nomornya ya kan. Gue dulu berpikir juga gitu, data isinya nomor-nomor karena kita belajarnya pas SMA ya, data nomor-nomor gitu kan, dalam bentuk tabel, diagram gitu kan, itu data. Wawancara juga data, kalimat-kalimat yang hasil dari wawancara itu adalah data gitu ya. Jadi skripsi membutuhkan data ya kan, skripsi membutuhkan data. Apapun yang lu bahas di skripsi itu adalah data, karena skripsi dibuat berdasarkan pernyataan yang nyata dan benar gitu, bukan halusinasi, bukan opini skripsi. Makanya dihindari dalam penulisan skripsi berdasarkan pernyataan si peneliti. Enggak, harus ada bukunya, harus ada jurnalnya, pokoknya harus ada sumber-sumber yang real gitu, yang udah terverifikasi kayak gitu ya. Itu skripsi. Makanya statistika menjadi salah satu matkul yang ada di semua jurusan gitu. Tapi statistika tidak sesulit matematika, that's the fact gitu ya. Tapi beberapa orang mengeluh gitu, kayak gue menghindari matematika kok ada statistika gitu ya, berpikir statistika itu sulit. Oke. Sebenarnya di SMA ini nggak diajarin jenis-jenis data ini, nggak diajarin, tapi gue spill karena biar kalian nambah wawasan aja, kayak ternyata data itu tidak sesempit itu.
ternyata data seluas itu gitu. Ternyata beberapa yang kita post, misalnya kita post mobil beli baru, plat nomornya itu kelihatan banget, itu udah data, bahaya banget gitu ya kalau share. Kita post gini aja, ini kameranya jelek ya, gini aja itu sidik jari sudah bisa terlihat guys ya. Sidik jari itu udah bisa terlihat dalam satu video kalian gini, foto begini, itu bahaya banget, itu data. Makanya sekarang udah ada tren tuh, kalau kita keluar ya, kalau kita keluar jalan-jalan udah ada tren pakai kacamata sama masker. Kenapa? Muka kita itu data, bahaya banget. Sekarang kan ada pinjol, judol segala macam, itu kan bahaya, semua itu bahaya ya. Data-data palsu itu bisa dibuat dari hal tersebut. Makanya kalau kalian melihat, gue ambil karena gue suka Korea mungkin ya, gue ambil dari Korea dulu. Vlog-vlog Korea itu kebanyakan ketika mereka ngevlog di depan umum, wajah-wajah orang yang tidak dikenal, bahkan keluarga yang gak mau di-post atau disebarluaskan, itu bakalan di-blur. Karena sedata itu, seprivasi itu. Di Jepang contohnya, dikedipin dikit gitu ya, dikedipin dikit udah dilaporin polisi, karena seprivasi itu. Ada batas-batas privasi yang udah diajarkan sejak dini, ada batas-batas privasi yang udah ditegaskan secara hukum dalam suatu negara gitu ya. Ada gitu, kayak gak boleh ngepost wajah segala macam, mata ya, mata, hidung, mulut, ini data guys, data bahaya banget. Sekarang AI ya, lu nggak perlu pinter-pinter banget untuk menjadi kriminal dalam dunia digital. Menggunakan AI dan menggunakan hasil jejak digital orang itu udah bisa nipu ya. Gua enggak ya, gua tidak melakukan. Kesannya gue expert di sini, enggak, tapi gue memberitahu bahwa data sepenting itu, seprivasi itu, dan harus dijaga gitu. Jadi kalian nggak boleh ngepost misalnya foto KTP, SIM, paspor, terus plat nomor, terus apa ya, ID yang misalnya ID Shopee gitu, email yang sambungkan terhadap suatu e-money, itu jangan di-share. Makanya kan kalau kalian bisa, kalau kalian tahu aja di akun-akun YouTube, misalnya channel YouTube, channel TikTok segala macam, itu ada yang namanya privasi ya kan, pengaturan privasi. Email jangan sampai disebarluaskan gitu ya, karena kalian juga kadang nggak sadar kan pakai email yang mana untuk mendaftarkan suatu hal yang penting. Itu misalnya yang penting uang gitu di bank, Anda mendaftarkan email ini, ternyata email ini Anda buat untuk membuat TikTok, dan di TikTok privasi tentang email tidak Anda sembunyikan. Itu bahaya banget guys, itu bahaya banget. Jadi wah, ini luas banget, kalau gue bahas data mah luas banget, tapi pada intinya itu bahaya banget. Dan jangan gampang mengepost suatu hal yang bersifat data bahaya gitu. Data diri itu bahaya banget guys gitu. Makanya gue susah banget untuk share LinkedIn, share IG, TikTok itu, karena gue takut gitu. Karena YouTube itu luas, tapi IG kan bisa di privasi gitu kan, bisa di private, tapi YouTube nggak bisa kan. Emang makanya orang-orang bikin thumbnail semenarik mungkin biar ditonton sebanyak mungkin gitu ya kan. Makanya YouTube tuh luas banget, berenangnya luas, lautannya tuh luas di YouTube. Makanya gue takut untuk meng-share akun-akun privasi gue, jadi harap dimengerti. Oke ya, itu data. Oke, jenis data yang pertama berdasarkan waktu pengumpulan. Nah, waktu pengumpulan ada dua, cross section sama time series. Cross section itu terjadi dalam satu waktu itu doang gitu. Kita pengangguran tahun 2021 doang. Jumlah orang yang nganggur di 2021 doang. Itu data cross section, hanya dalam satu waktu tertentu gitu ya. Time series, waktu berkala. Jadi ini gue buat data per bulan tahun 2021 sampai 2022. Jadi ada data bulan Januari, Februari sampai Desember di tahun 2021, berlanjut Januari, Februari sampai Desember sampai 2022. Kayak begitu. Berarti ada berapa data?
ini viral nih kemarin nih, 1 tahun ada 12 bulan, kalau 2 tahun berapa gitu ya kan. Jadi 2021 berarti ada, ini kan berdasarkan per bulan, berarti ada 12 bulan. 2022 juga ada 12 bulan, berarti datanya ada berapa? 24. Berarti dalam 2 tahun ada berapa bulan kawan-kawan? 24 bulan. Hebat banget. I'm so proud of you. Keren 24 bulan ya dalam 2 tahun. Kalau 3 tahun 36 bulan sih. Bagus Coba ya. Yang kedua, dari cara pengukuran, yaitu ada kualitatif sama kuantitatif. Nah ini yang gue singgung tadi tentang data dari hasil wawancara. Kualitatif itu berupa kategori, data tingkat kepuasan tuh biasanya, ya kan. Nggak ada, makanya data tahu review makanan ini nilainya berapa, 5/10 gitu. Kenapa ada per 10-nya gitu? Karena di situ ada tingkat kepuasan. Nah di angka 5 itu angka yang enak nggak enak gitu ya kan. Nggak enak ya nggak enak, enak ya enak gitu loh, paham nggak sih? Mamang, kalau bahasa Jawanya itu mamang, ada di tengah-tengah kayak gitu. Data tingkat kepuasan. Nah biasanya itu diambil ganjil biasanya ya, karena ada beberapa orang yang bingung untuk memilih puas atau tidak puas, kelihatan ya, tidak puas atau puas gitu. Nah mamang milih yang netral aja 3 gitu. Tapi dalam sebuah penelitian yang bagus itu harusnya genap, tidak ganjil. Ini ganjil karena melindungi jumlah responden gitu ya. Kalau respondennya orang yang bagian netral aja gitu ya gimana gitu, susah untuk meneliti. Jadi secara umum orang-orang makainya ganjil untuk melindungi jumlah responden, tapi secara bagus atau tidaknya mengharapkan responden itu menjawab antara 1, 2, atau 4 dan 5, karena hasil itu akan berguna untuk diteliti lebih gampang gitu ya. Nanti kalau kalian masuk statistika pasti akan belajar itu ya, jadi semangat masuk statistika bro, gampang. Yang kedua ada kuantitatif, numerik. Nah ini ya data tinggi badan siswa, lebar daun, berat badan gitu ya. Ini numerik biasa, data yang kalian pelajari saat SMA saat ini itu data kuantitatif gitu ya. Udah ya, kebanyakan kualitatif ini jurusan psikolog tuh ya kan, jurusan psikolog. Nah kuantitatif ini biasanya jurusan ekonomi tuh ya kan, berasal dari kayak saham atau anak-anak biologi tuh biasanya ya kan, meneliti tinggi tumbuhan gitu. Itu numerik biasanya ya, kuantitatif gitu. Yang ketiga, tingkat pengukuran. Biar kalian tahu aja gitu ya. Jadi nominal ordinal itu adalah kualitatif, interval rasio adalah kuantitatif gitu ya. Numerik, kategori. Tapi bedanya apa? Ini bukan data bagus atau nggak bagus ya, tapi data yang mudah digunakan gitu aja, mudah diteliti dengan banyak model gitu. Jadi semakin kesini pemodelan nggak sampai situ ya kalian ya, pokoknya pemodelan analisisnya itu bakalan semakin banyak gitu urutannya gitu, model regresi lah gitu. Wah, masuk statistika nih biar belajar, semakin kesini semakin banyak gitu. Itu adanya perbedaan itu. Ada data nominal. Nominal itu tanpa tingkatan, jadi data agama penduduk nggak ada tingkatan. Islam apakah lebih baik dari Kristen? Enggak, sama aja gitu. Jadi datanya nominal karena sama aja. Misalnya laki-laki, perempuan gitu ya, ada jenis data laki-laki sama perempuan. Apakah perempuan lebih baik dari laki-laki? Enggak, sama, laki-laki dan perempuan sama gitu. Enggak ada tingkatan dalam jenis data kategori tersebut gitu ya. Namanya nominal. Ordinal adalah kategori dengan tingkatan. Nah, data tadi tuh tingkat kepuasan gitu kan. Jadi misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Apakah 4 lebih baik dari 2? Iya.
dalam misalnya pelayanan gitu ya, kepuasan dalam pelayanan restoran gitu misalnya. Apakah 4 lebih bagus dari 2? Iya. Apakah 4 lebih tinggi dari 2? Iya gitu. Misalnya restoran A punya rate 3,5 sama restoran B punya rate 4,5. Lu milih yang mana? 4,5 kan? Berarti 4,5 lebih bagus. Kategorik dengan tingkatan gitu. Oke. Kategorik dengan tingkatan. Ya, itu baru dipanggil kategorik dengan tingkatan gitu ya. Oke. Ada data interval. Nah, data interval itu tidak ada nol mutlak. Apa tuh maksudnya? Misalnya ada 0 derajat Celcius. Apakah suhunya hilang? Tidak, 0 derajat Celcius itu berarti kan dingin ya kan? Semakin dingin 0 derajat Celcius gitu ya. Ketika 5 derajat Celcius itu sedikit lebih hangat. Tetap dingin sih sebenarnya, tapi lebih hangat gitu. Apakah 0 derajat Celcius suhunya hilang? Enggak hilang, tetap ada. Itu mengindikasikan bahwa suhunya dingin gitu kan, 0 derajat Celcius. Bukan berarti hilang gitu. Terus yang keempat ada rasio. Data numerik, ada nol mutlak. Perbedaannya di sini ada nol mutlak. Seperti data tinggi badan siswa. 0. Ya nggak berwujud dong, ya kan? Bukan tinggi badan siswa deh, tinggi tumbuhan apa kayak gitu, tumbuhan berapa? 0 berarti nggak ada dong, nggak ada wujudnya. 0 ya, 0 mutlak. Apalagi jumlah apel misalnya, jumlah apel gitu ya, data jumlah apel yang dibawa siswa kelas 6. Ada 1 orang tidak membawa apel, 0. Benar-benar gak ada apel, paham gak? 0 mutlak, berarti gak ada apel gitu ya. Paham sampai sini? Paham. Yang keempat ya, jenis data, sumber data berdasarkan sumbernya. Yang pertama itu internal, dari lingkungan si peneliti sendiri gitu. Misalnya ada suatu perusahaan nih yang pengen mengetahui tingkat kerajinan pekerjanya gitu ya, kinerja pegawai dalam suatu perusahaan gitu. Ya dia ambil dari perusahaannya sendiri dong gitu ya kan. Dia pengen meneliti, pengen meningkatkan semangat kerja pegawainya, ya dia ambil data di perusahaannya sendiri, internal gitu ya. Terus ada eksternal, di luar lingkungan peneliti, misalnya data analisis pasar gitu. Data analisis pasar, udah namanya analisis pasar, kita ambil data-data orang luar gitu kan, orang luar yang masuk ke dalam gitu. Oke, orang luar gitu kayak misalnya analisis pasar, orang-orang di desa A itu ternyata suka membeli roti gitu ya. Ternyata orang-orang di desa A lebih banyak membeli roti dibandingkan beras gitu. Itu data di luar lingkungan peneliti. Masa iya si desa itu pemilik peneliti? Enggak kan, bukan pemilik desanya. Kalau perusahaan kan pemilik perusahaan nih ya, yang meneliti gitu ya, perusahaan sendiri. Nah di luar, kalau eksternal di luar lingkungan peneliti ya desa, orang lain yang kita teliti gitu ya kan. Paham nggak? Nah masuk statistika deh, nanti gue jelasin. Kelima, dari cara memperoleh. Yang pertama adalah primer, mengadakan gitu. Make it, gue ini ambilnya dari bahasa Inggris, jadinya mengadakan, menciptakan data gitu. Kayak misalnya anak-anak biologi gitu kan, mengukur pupuk mana yang lebih baik gitu, misalnya dilihat dari tinggi tumbuhan gitu. Nah kan tumbuhannya beli sendiri ya bibitnya ya, terus tumbuhannya tumbuh tuh begitu, dia catat tuh tiap bulannya tinggi tumbuhannya. Nah itu yang namanya mengadakan gitu ya, data pertumbuhan suatu tumbuhan untuk menilai pupuk biasanya ya, perbandingan pupuk atau apapun deh, gue bukan anak biologi. Yang kedua, sekunder, mengambil. Nah ya ini data saham, atau enggak lo ambil data penduduk gitu di
kantor desa atau ke BPS gitu, itu mengambil. Jadi bukan lu yang ngadain, bukan lu yang nyatet, bukan lu yang apa, lu tinggal ambil, membeli atau meminta gitu ya. Itu data sekunder. Yang keenam, berdasarkan teknik pengumpulan. Nah, ini secara umum anak SMA biasanya udah tahu sih. Ada yang namanya sensus, ada survei. Sensus itu seluruh populasi. Nah, ya kan, kalian pernah kan didatangi ya dari pintu ke pintu orang-orang BPS itu ngesensus. Biasanya bukan orang-orang BPS aja sih, kayak teman-teman sensus, dan gue pernah menjadi teman sensus, sahabat sensus gitu. Jadi gue bantu untuk sensus masyarakat Indonesia di wilayah gue kayak gitu. Jadi seluruh populasi tanpa terkecuali, seluruh populasi. Nah, yang kedua ada teknik survei. Nah, ini yang memang dipakai secara umum. Sensus itu biasanya untuk keperluan kepemerintahan gitu ya, keperluan suatu negara. Kalau survei itu keperluan banyak orang tuh, biasanya tuh ngambil sampel aja. Nah, karena pembahasan statistika ini panjang, lanjut part 2. Asik, lanjut part 2 bro. Oke.